Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali ke channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif. Nah, seperti biasa kita mau ngantar mobil pesanan. Ini kebetulan pesanan dari subscriber saya, ternyata teman saya ini dari Solo ini. Nah, teman dulu kuliah ya. Ini mobilnya di belakang saya. Nah, untuk lebih lanjut seperti biasa, ini mobil apa ya, kita dapatnya di harga berapa ya, terus PR-nya apa saja, kondisinya seperti apa. Kalian simak video saya sampai akhir ya tentunya. Ini saya lagi berada di pabrik gula ya, Solo ya, pabrik gula yang sudah dijadikan apa ini namanya ya. Ini sudah direstorasi ya, destinasi wisata ini Colomadu ya di Solo. Oke, langsung aja kita lihat mobilnya. Ini adalah mobil Captiva diesel ya, 2000 cc ya. Ini tahun 2011 ya, Captiva diesel tahun 2011. Tahun 2011 modelnya sudah facelift ya, karena Captiva diesel 2011 itu tahun peralihan ya. Tahun peralihannya dari model sebelum facelift ke menjadi facelift. Dari tahun 2008 tentunya ya, Captiva 2008 sudah ada, modelnya masih model lama. Orang nyebutnya NFL ya, non facelift. Kalau yang ini disebut FL ya, facelift. Secara bentuk dia sedikit sekali perubahannya ya. Tapi kalau yang peralihan 2008 2011 ke bawah sama ke atas itu sangat kelihatan ya, depannya sini sangat kelihatan. Tapi kalau misalkan yang yang facelift 1, facelift 2, facelift 3 itu hampir mirip ya, cuman beda-beda kayak lampunya. Tapi ini facelift pertama pun lampunya sudah proyektor ya. Seperti biasa di sini saya tidak mereview secara detail mobil ini seperti apa aja fiturnya ya. Saya hanya mereview detail itu secara ini aja, kondisi mobil yang kita dapat ya. Kalau untuk mobil yang lain kan mungkin berbeda-beda karena namanya aja mobil bekas ya kan. Kondisi yang kita dapat itu mobilnya seperti apa, dapat harga berapa, PR-nya apa, terus harga pasarannya berapa, seperti itu. Untuk harga pasarannya mobil ini itu dijual sangat bervariatif ya. Selain mobil ini gelap ya, gelap itu maksudnya ini kan merek-merek ini merek Amerika ya, Amerika, Eropa, Jerman itu kan pasarannya gelap. Selain Jepang ya, kalau Jepang itu kan pasarannya masih masih stabil ya, masih kelihatan. Makanya ini bervariatif banget. Ini ada yang jual 120, ada 125, bahkan ada 115 juga ada. 105 pun ada ya kan. Jadi selisihnya itu jauh ya, karena mungkin kondisinya berbeda. Sama selain itu mobil ini emang mobil yang ya gelap ya, bagi mobil bekas itu pasaran mobil ini pasaran gelap ya. Jadi harga bisa selisih jauh ya. Yang penting itu kan kondisinya. Tapi bukan berarti kalian beli yang lebih mahal itu kondisinya lebih bagus, belum tentu juga ya kan. Kalian beli yang murah kondisinya lebih jelek, belum tentu juga, cuman kebanyakan seperti itu ya. Nah, untuk mobil ini sendiri kita dapat di harga kurang dari 100 juta ya. Kurang dari 100 juta itu kan dapatnya. Terus gimana? PR-nya apa aja ya kan? Habisnya 100 juta lebih apa enggak ya kan? Makanya kita lihat dulu ya. Seperti biasa kita lihat eksteriornya dulu. Nah, ini kondisi eksteriornya kita bisa lihat muter ya, yang tentunya nut-nutnya masih rapi ya, sama sealer-sealernya depan belakang masih rapi. Insya Allah nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir ya. Nah, ini masih rapi, dan kita nggak ada PR sepet atau apa. Paling ini ya kayak gini kan warnanya sudah pudar toh ya. Ini sebenarnya bisa sih ya kan, nanti di black titan atau apa itu kan bisa ya. Terus ini bannya juga masih bagus ini bannya, lumayan mahal ini. Bridgestone juga ini bannya, karena ring 17 kan mahal. Nah, ini belakang juga masih bagus, cuman belakang beda ya. Belakang Archilles, sebelah sana juga Archilles, ini Bridgestone, sebelah sana juga Bridgestone ya. Mungkin orangnya karena banyak agak mahal ya, gantinya dua-dua atau mungkin tipis yang depan dulu. Nah, karena torsinya kan gede nih, mobil ini kan terkenal badak ya, torsinya gede, tenaganya gede nih. Dulu itu apalagi untuk tahunnya dia 2011 itu belum ada mobil-mobil yang torsinya gede banget ya. Ya keluar itu habis itu ada Pajero Dakar ya. Pajero yang versi Dakar itu kan gede juga tenaganya. Ya sama, ini makanya si badak. Cuman ini ya bagusnya ini kan SUV diesel tapi sasisnya monokok ya. Jadi mobil nyaman tapi punya tenaga yang besar juga ya kan, seperti SUV diesel yang lainnya. Tapi nyamannya seperti mobil SUV bensin. Ya, kita lihat ya. Nah, paling ini aja ya. Plastik ini sudah mulai mudar ya. Plastik ini
wajar ya, namanya plastik ya kan. Ini masih bagus plastik ininya, spion juga masih bagus. Ini list kemarin ada yang penyok mana ya, sini nggak ada ya. Kaca masih bagus ya, masih original juga ya, masih bagus lah mobil ini. Karena mobil ini sendiri kilometernya pun baru 90.000. Biasanya untuk identik mobil diesel, apalagi mobil-mobil yang diesel gede-gede itu kan, dia itu sering buat operasional jauh-jauh ya, kilometernya pun tinggi-tinggi. Tapi untuk tahun 2011 dia 90.000 ya, mungkin dia nggak 10.000 aja nggak ada ya pemakaian untuk 1 tahun kalau bikin rata-rata kan. Kalau 10.000 nggak ada pemakaian 1 tahun, berarti kan dia paling nggak ini ganti oli setahun 2 kali ya. Jadi cukup lumayan ini ya, karena emang umur oli itu memang harus dipertimbangkan juga. Kalau untuk Captiva ini walaupun jarang jalan, kalau sudah 6 bulan kalau bisa olinya harus diganti. Untuk kondisi mesin kita lihat ya, ini kebetulan mesinnya emang nyala dari tadi ya, karena di dalam ada anak istri saya ikut ini, mau nganter ke Solo, mau minta ikut ya, karena namanya weekend. Saya harus bagi-bagi waktu sama keluarga juga ini. Aduh, tenang aja, ini pakai tangan 1 aja ringan, walaupun kapnya berat. Ini hidroliknya masih berfungsi ya. Nah, enak toh, hidroliknya masih berfungsi. Ini kita lihat mesinnya. Nah, ini kondisi mesin Chevrolet Captiva diesel ya, 2000 cc. Ini dieselnya cuma 2000 cc ya. Kalau SUV diesel yang lainnya itu kebanyakan kan pakai 2400 ya. Ya ada, walaupun sekarang yang 2000 berapa, 2200 ada juga dari Ford, tapi kebanyakan 2400. Ini walaupun 2000 cc, ini tenaganya gede, ya, karena kompresinya juga gede ya, 17,5. Nah, cuman sekarang sudah diakalin sih, di kompresinya itu sudah diturunin jadi 16,5 ya, biar bisa menyesuaikan BBM Indonesia gitu. Karena kan mobil ini emang ya konsekuensinya BBM-nya harus bagus karena tenaganya bagus. Nah, cuman yang facelift ini sudah disesuaikan, ciri-cirinya turbonya sudah dipindah ke depan. Nah, itu turbonya sudah dipindah ke depan, yang tadinya di belakang, makanya disesuaikan. Ya kompresinya turun, pastinya tenaganya turun. Ya kalau torsi mungkin sekitar 40 Nm lah turunnya. Kalau tenaga ya mungkin cuma 20 atau berapa lah ya tenaganya. Saya nggak tahu pastinya ya. Yang penting perkiraan seperti itu. Tapi insya Allah emang seperti itu. Terus ini kita dapat juga kondisinya masih bagus. Karena untuk aki itu ada rekodnya baru ganti ya. Terus banyaklah perawatan yang lain itu ada kwitansinya di dalam, semuanya kita dapat itu. Jadi pertama dapat mobil ini itu emang kondisi mesinnya sudah bagus ya. Jadi biasanya kan saya ketika dapat mobil kan mesin dulu saya beresin, oli kita ganti. Tapi ini rekodnya sudah ada semua, oli juga baru ganti, sampai oli matic, oli mesin, semua aki pun baru ganti. Jadi kan sudah nggak perlu ini lagi ya, repot-repot lagi. Makanya ini untuk mesin kita nggak ada PR ya, dan kita emang nggak beresin, sampai oli pun kita nggak ganti ya. Tapi insya Allah masih aman. Karena untuk Captiva ini juga resiko banget ya. Resikonya gini, banyak Captiva yang gentong, yang ngobos itu kan karena apa? Ya dia sudah sakit nggak dirawat ya kan, seperti itu. Tapi kalau mobil masih sehat dirawat, mobil ini kuat banget. Maksudnya durability-nya bagus ya. Dalam artian mobil ini itu tetap sehat aja gitu. Nggak sakit ya, nggak ngobos, nggak gentong gitu ya. Jadi yang penting intinya mobil ini itu cuman mobil ini sehat, minumnya yang sehat-sehat ya kan, paling enggak Pertamina Deck. Terus ini olinya juga diperhatikan yang sesuai spek. Selain itu ketika oli ini, mobil ini misalnya jarang dipakai, mobil ini olinya sudah 6 bulan lebih, walaupun kilometernya belum capek, tetap harus ganti mobil ini ya, seperti itu. Oh iya, ada yang ketinggalan, ini saya baru nemu nih eksteriornya yang ini ya. PR-nya ini paling lecet gini aja ini. Nah seperti ini ya, ini hitam ya, wajar ya, kalau solar hitam itu wajar ya, nggak bagus itu putih malahan. Untuk interior kita bisa lihat ya, dari sisi sini ada keluarga saya, oleh anak istri saya. Terus itu ada ya, belakangnya insya Allah masih bagus, itu cuman dilipat sama anak saya. Kita ini aja review itu paling gampang itu kita ngecek itu di sisi pengemudi ya, sisi pengemudi, dan cari yang sering dipegang ya, yang sering tersentuh seperti ini ya kan, pasti kan sering tersentuh ini seperti ini. Terus setir ya, biasanya orang banyak yang lihat setir ya. Ini setirnya masih bagus ya, ada sedotannya nih. Ini setirnya masih bagus, dalam artian ini kan
pakai kulit ya, cuman kulitnya sudah keras ya, tapi ini masih bagus. Biasanya kan pada sobek-sobek atau gimana, ini setirnya masih bagus. Terus mana lagi yang sering disentuh ya, ini biasanya sini kempet ya, jok itu di bagian sini biasanya kempet, tapi ini masih empuk. Ini nih masih empuk. Biasanya paling yang kena dudukan kan sini terus, ini biasanya pada kempet-kempet gini kan, ini masih empuk. Ini kulitnya juga masih bagus, ini masih empuk-empuk sampai sini nih, masih empuk, masih bagus. Terus untuk AC semuanya masih dingin, untuk tombol-tombolnya semua masih solid ya. Ini masih solid semua tombol-tombolnya. Ini juga masih berfungsi. Nah, terus untuk transmisinya ya, oh iya transmisinya 6 percepatan ya. 6 percepatan maticnya dan ada eco mode-nya, jadi sudah lumayan. Dan ini bedanya sama yang sebelum facelift ini. Rem tangannya sudah elektrik ya. Jadi rem jari ini, bukan rem tangan. Nah, itu tadi gambaran mengenai mobil ini. Untuk kondisi eksteriornya insya Allah masih bagus, tapi ada PR di belakang ya. Di bawah itu ada yang bawah knalpot ya, itu paling kayak gitu, nggak masalah. Yang jelas bodinya masih ori dan nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir juga. Insya Allah nggak bisa tak tunjukin detail, tapi karena ya ini panas banget di sini dan saya juga langsung mau ke ulangi lagi bun. Oke, ini tadi gambaran detailnya seperti itu ya untuk kondisi eksterior, mesin, dan interiornya seperti ini ya. Saya tunjukkan ke ruang pengemudi karena biasanya kekurangan itu paling banyak di ruang pengemudi ya. Karena kalau mobil itu biasanya kalau belakang malah masih bagus. Nah, dan insya Allah mobil ini nggak bekas tabrak, nggak bekas banjir. Dan menurut saya untuk budget 100 jutaan ya. Karena ini dapat di kurang dari 100 juta, cuman kalau kita beresin PR yang apa ya, oh iya pajak ya, ini PR-nya pajak ya, telat 1 kali, ini PR pajak akhirnya jadi 100 juta lebih karena pajak ini ya cukup lumayan. Pajak mobil ini sekitar berapa ini ya, 5 jutaan ya, luar biasa. Ini sekitar 5 juta. Nah, ini ya sama dendanya sih, sebenarnya nggak sampai 5 juta, cuman kan tetap kita kalau telat kan sama bayar dendanya toh. Nah, jadi PR-nya itu makanya ya 100 juta lebih dikit lah ya. Jadi kalau menurut saya untuk ukuran SUV diesel, mobil ini sangat worth it ya untuk dimiliki, karena SUV diesel rata-rata harganya masih tinggi-tinggi ya. Dan mobil diesel pun kilometernya rata-rata masih tinggi-tinggi semua, kebanyakan. Kalau ini untuk kilometer 90.000 itu masih sangat-sangat worth it lah. Dan untuk kondisi mobil ini pun insya Allah sudah sehat. Terima kasih untuk yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya biar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari video saya. Siapa tahu kalian nanti ketemu dengan video saya mengenai mobil yang kalian cari dan kalian inginkan. Oke, sekian dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.